Aku sayang sampai mati, segenap hati ini rasa. Baik teman-teman petani, hari ini kegiatan saya adalah pemupukan durian. Jadi satu harian saya bekerja menemani dan mengarahkan supaya pemupukan durian itu benar. Jadi kita tidak bosan-bosan. Saya adalah seorang petani. Jadi tidak bosan-bosan membicarakan tentang pertanian. Banyak hal yang coba sudah saya tangani, saya tanam. Contohnya tanaman-tanaman buah seperti durian, terus kemudian jeruk atau lemon eureka, terus kemudian jambu kristal, pisang beberapa jenis pisang, ada pisang Cavendish, ada pisang Via 17, ada pisang Ambon, dan ada pisang Raja. Semuanya, dan bahkan sekarang juga saya menanam porang ya teman-teman, menanam porang. Tapi tidak lupa, karena kita petani jangan lupa juga menanam padi. Jadi walaupun kita banyak kesibukan, pertanian adalah sangat menyenangkan. Untuk itu saya akan bicara mengenai pemupukan durian. 70 pohon durian saya tanam di sekeliling rumah. Tidak sempurna, ada beberapa yang mati karena kena penyakit. Saya temukan itu adalah penyakit akar yang datangnya dari binatang. Itu rayap ya, terserang rayap ketika menjelang kemarau atau menjelang hujan mau masuk hujan, dari kemarau masuk hujan itu ada rayapnya. Terus kemudian hari ini saya tidak menceritakan tentang hal yang lain-lain. Mari kita bicara tentang bagaimana menangani durian supaya lebih baik. Tidak saya mengatakan saya banyak pengalaman, namun saya coba berjalan mulai dari Aceh sampai Lombok dan bahkan sampai Sulawesi, di ujung Pandang, terus di Kalimantan. Saya perhatikan durian itu pohonnya tinggi, rindang, dan sangat sensitif kalau di bawahnya itu ada rekayasa yang sifatnya mengupas atau membuka tanah yang pas di bawah pohon yang rindang itu. Saya punya pengalaman ketika pohon durian kami yang sangat besar, yang buahnya ratusan, bahkan pernah mencapai 600-700 buah. Karena kepinginnya kebun itu bersih, saya bersihkan, cangkul di bawahnya itu, dirapikan, sehingga akhirnya menjadi tidak bagus. Artinya selanjutnya setelah itu sangat-sangat menyesal karena sudah tidak berbuah lagi, kalaupun buah sangat sedikit dan mudah rontok. Jadi teman-teman yang mempunyai pohon durian sebaiknya jangan diperlakukan seperti yang pernah saya lakukan. Terus kemudian pemupukan durian sebaiknya itu memakai pupuk organik. Walaupun pupuk kimia juga bagus, namun pupuk organik itu sesuai dengan habitatnya. Karena di hutan, saya perhatikan di hutan itu di sela-sela tanaman yang rindang, daun-daun durian itu sendiri jatuh di bawah, ditambah lagi daun-daun yang lain, ditambah lagi buah-buah durian yang membusuk dan jatuh tidak diambil orang, itu semakin lama seperti pupuk dan sangat
sangat subur sekali dan sangat banyak buahnya. Jadi kita berpikir di bawah pohon durian itu memang harus rindang, harus sejuk, harus nyaman, dan harus banyak bakteri pengurai pupuk daun itu sendiri, sehingga akan tumbuh sempurna sesuai dengan habitatnya. Terus kemudian apabila kita ingin membantu memberi pupuk, itu sebaiknya kita lakukan di ujung daun luar. Seandainya di ujung daun luar itu pun akarnya sudah sampai di sana dan terpotong dengan penggalian kita, ya, karena banyak hal yang kita lakukan, banyak cara. Ada yang menggali pakai pipa dengan cara seperti lubang diopori, ada yang pakai mesin, ada yang pakai cangkul dan lain sebagainya. Itu sangat baik. Andaikan ada putus pun akar di situ, dia setelah putus nanti akan semi kembali dan akan memperbanyak jumlah akar. Jadi itu tidak pengaruh karena tidak terpotong di tengah, dipotong terus di ujung. Selanjutnya saya akan membicarakan juga sebaiknya setelah pemupukan ini jangan lagi memupuk di dekat bawah. Ya, kalaupun diberi pupuk sebaiknya sangat sedikit, jangan terlalu banyak. Kenapa? Apabila kita beri pupuk yang sangat banyak di situ, bertumpuk pas di bawah pohon durian, itu mengakibatkan akar itu semuanya akan ngumpul di situ dan tidak mau menjangkau yang jauh karena kebutuhan makanan di situ melimpah. Akibatnya tanaman itu karena akarnya ngumpul di situ dan tidak menjangkau jauh, tidak ada pegangannya tanah asli dan tanah natural, itu ketika ada angin tanaman itu akan riskan roboh. Tetapi kalau kita kasih pupuk di luar dari di pucuk daun sehingga semakin menjauh, akar akan menjauh sehingga menjangkau yang sangat jauh, sehingga tanaman akan lebih kokoh dan nutrisi yang diserap akan lebih banyak karena sudah seluruh area atau tempat itu penuh dengan akar. Kira-kira begitu. Terus kemudian jangan khawatir kelebihan pupuk apabila masih jauh jangkauannya dari batang, itu tidak masalah karena sepanjang 6 atau 4 bulan atau setahun itu akar belum sampai penuh sampai sana sehingga tidak merusak. Dan penanganan pupuk seperti hal yang seperti ini saya rasa lazim dipakai oleh teman-teman, dan jangan lupa sebaiknya pupuk organik, bisa dari dedaunan, bisa dari kohe, bisa dari pupuk dari dapur ya, yang sampah-sampah dapur kita kumpulkan dan bila perlu dibuat pupuk cair sehingga mudah diaplikasikan. Selanjutnya penanganan masalah bunga. Ketika berbunga, kadang-kadang kita di luar dugaan. Apabila tanaman kita itu sudah banyak cukup nutrisinya, itu biasanya bisa mengeluarkan bunga. Tidak perlu menunggu musim, contohnya musim kemarau atau menjelang dari kemarau musim hujan, itu tidak. Kenyataannya pada hari ini, saat ini, pohon durian saya dengan curah hujan yang sangat tinggi, yang layaknya tidak ada bunga, ternyata banyak yang berbunga. Hal itu apakah pengaruh dari nutrisi yang saya masukkan di dalam lingkungan tanah itu? Apakah mungkin jenis tanaman durian kami, ya macam-macam tanaman durian yang sudah ada di Indonesia ini, Anda bisa pilih ya. Saya tidak rekomendasikan salah satu jenis tanaman. Ketika bunga itu mekar, ini juga
banyak. Mudah-mudahan ini jadi. Ini yang belum mekar ya. Kalau di hutan mungkin sudah tidak asing lagi ya, banyak sekali membantu bagaimana mengawinkan benang sari, puting sari untuk menjadi perkawinan itu berlangsung dengan baik dengan adanya serangga-serangga. Namun kalau di perkampungan seperti kita yang sekarang sudah bising, ramai dan lain sebagainya, sebaiknya kita bantu. Jadi caranya itu bisa ketika menjelang maghrib sampai jam 9 malam atau jam sampai 10 malam itu biasanya bunga durian itu mekar. Disitulah saatnya kita membantu dengan kemucing atau yang satunya belum mekar, masih kuncup. Ini yang sudah dikawinkan kemarin, banyak yang sudah copot. Satu dua masih yang mekar. Ini yang sudah mekar, yang terontok. Ini buahnya yang sudah jadi. Itu benda-benda yang halus yang sifatnya bisa menyapu benang sari itu sampai ke tujuannya ke butiknya ya, sehingga nanti bisa menempel di situ dan bisa membuainya. Tujuannya itu. Kalau tidak, saat ini kayaknya binatang malam, lebah ya, lebah itu tidak keluar saat malam, sehingga untuk binatang malam di lingkungan kita ini kecuali mungkin di hutan itu cukup banyak ya, tapi untuk saat ini saya meyakini kurang ada, sehingga butuh dibantu untuk perkawinannya. Oke, saya rasa untuk cerita tentang durian sebaiknya kita akhiri dulu. Masih banyak hal yang kita bisa ceritakan tentang durian. Namun kali ini saya akan mengulas cara pemupukannya dan alasannya, dan cara pengawinannya dan alasannya. Cukup segitu. Barangkali teman-teman bisa membantu memberi wawasan lagi. Silahkan komen dan share. Terima kasih. Hujan, gerimis deres.